20 guys. Seperti biasa ya, ini sudah mulai aktif lagi bapak saya. Dia suka minum minuman malam gitu ya. Jadi jam sekian tuh waktunya masak itu saya selalu disuruhnya keluar beli sesuatu gitu ya. Oke, sebelumnya di sini jangan lupa buat like dan subscribe di channelnya saya Nawal89, karena nanti malam saya akan lanjut video ini bercerita tentang banyak gitu ya mbak-mbak gitu. Mbak-mbak itu kan pada bertanya sama saya ya, setiap kita keluar ke Lotoy gitu ya, selalu ditanya udah makan belum. Itu jamnya itu jam 1:30, kadang jam 2. Dan di situ saya jawabannya itu pasti belum gitu. Mereka tuh shock, mereka tuh kaget gitu. Nah, nanti malam di sini saya akan jelaskan kenapa dan ada apa dan bagaimana cara kerja saya. Kenapa saya makannya itu selalu telat, bisa dikatakan jam 1:30 ataupun jam 2. Itu kenapa? Pasti kan ada sebabnya gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus, oke? Oke, padahal kalau dipikir rumah kita itu ukuran sama, kata dia kayak gitu. Dan besarnya juga sama, kamar mandinya 2, toiletnya 2, dan kamarnya juga sama, kita semua ukurannya sama. Dan saya lihat juga ya nggak beda jauh sama saya lah. Kenapa gitu loh. Nah, di sini tuh saya punya penjelasannya. Ya mungkin berbeda orangnya ada berapa dan cara kerjanya juga bagaimana, kan pasti yang pasti berbeda gitu ya. Nah, di sini saya akan mengklarifikasikan gitu ya. Ini dilanjutnya nanti malam habis makan, karena ini sudah OTW masuk kandang dan saya mau masak guys, biasa asli cappuccino. Jam segini pasarnya belum tutup. Sebentar lagi tutup. Nah, dilanjut. Sekarang aku udah selesai tugas negara dan sekarang aku udah istirahat, udah selesai mandi. Sekarang kita lanjut dari pertanyaan yang dari teman saya lontarkan gitu maksudnya. Nah, kenapa kok saya tuh bisa telat gitu loh makan siangnya, kadang jam 2, kadang jam 2:30 gitu. Kenapa gitu loh, gimana sih cara kerjanya gitu loh, kok bisa, sesibuk apa sih gitu loh. Nah, ini tak klarifikasi ya, mulai saya dari bangun pagi sampai saya mau merem. Ini jam 10 sekarang. Nah, pagi saya bangun jam 6. Oke. Bangun jam 6 itu yang pasti saya langsung mencolot karena saya bergegas ke kamar mandi. Ini mulai benar-benar tak klarifikasi, mulai dari beranjak bangun lah ya. Bangun jam 6, sikat gigi, cuci muka, cuci rambut, rapi lah keluar ya. Udah itu paling berapa sih, 15 menit paling ya, jam 6.15 udah saya keluar dari kamar mandi. Begitu saya langsung nyiapin bekalnya anak saya gitu, karena dia mau belajar kan. Nah, begitu saya siapin susu, siapin sarapan paginya yang udah disiapin sama maknya gitu ya, 6:30 paling itu sekalian saya cuci gelas, cuci botol air minumnya gitu ya, nyiapin apa sih kalau mau sekolah gitu kan. Nah, terus di situ saya sudah mulai
sendiri kayak gitu ya. Jadi kan kering gitu, paginya itu dintasi, kalau ada waktu ya saya lipetin, kalau enggak ya boleh tanpa sendiri gitu ya. Itu pun langsung cucian jalan, begitu saya bangun cucian itu masuk mesin langsung jalan. Nah jam 7 teh itu sekalian saya nungguin anakku sarapan jam 7 itu, sebelum jam 7 aku mau lipetin baju. Nah begitu selesai kan otomatis jam 7 saya nungguin dulu. Nah jam 7 berangkat, jam 7.10 itu mobilnya datang. Nah mobilnya datang, saya pulang 5 menit kan saya jalan, jam 7.15 terus saya langsung ngambilin jam 7. Saya udah kelar semua, udah itu terus anaknya bangun sarapan kan, nggak mungkin saya langsung mau sedebu langsung ngepel, itu kan nggak mungkin gitu loh, pasti nungguin dia berangkat sekolah dulu gitu kan. Nah udah itu jam 8.15 dia berangkat semua, tak beresin mejanya, selesai sarapan itu aku langsung melakukan aktivitas saya ya, nyapu yang ngepel itu ya. Itu pun juga memakan waktu, nggak mungkin sebentar lah ya, karena banyak bener mainan kayak meja, kayak kursi lainnya, kayak jendela, kayak apa sih barang-barang kayak pintu-pintu, kayak kaca-kaca, itu kan perlu dilap juga, itu kan perlu waktu ya, paling enggak 25 menit lah itu ya. Nah kalau jam 8.15 itu saya langsung sapu ngepel kelar semuanya itu kan ya. Itu anaknya udah berangkat semua, udah itu saya cepet-cepet tadi udah selesai jam 9. Sebelum jam 9 itu kan saya jemurin baju karena mesin tadi udah selesai. Udah setelah jemurin baju kelar, aku tak keluarin sekalian semuanya. Nah udah gitu saya langsung ke kamarnya anak-anak bersihin. Kalaupun saya banyak gosokan itu, walaupun 30 menit waktu senggang saya itu saya langsung gosok. Karena apa? Saya tidak pernah kayaknya buang waktu sedikit pun. Karena apa? Kalau saya buang waktu saya bakalan keteter gitu ya. Nah jadi saya langsung, kalau misalnya jam 9:30 saya kelar ruang tamu gitu ya, karena kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita berhenti disuruh ngapa dulu, yang bikin lama kan kayak gitu ya. Kalau kita cuma fokus kerja mungkin straight itu mungkin bisa lah ya, bisa cepat, tapi kan kadang-kadang masih disuruh ini itu gitu kan. Jadinya saya udah itu langsung ke kamarnya anak-anak bersihin. Itu pun selang 30 menit itu langsung nyuci lagi, karena nggak boleh langsung nyuci nggak boleh, nanti rusak kan. Nah terus udah gitu ronda kedua, masukin cuciannya anak-anak, saya bersihin kamarnya kelar. Nah bersihin kamarnya itu kurang lebihnya 45 menit. Nah setelah itu 45 menit kelar, udah itu saya juga kan setiap kamar itu kan ada gelas minumnya ya, jadinya anak satu, jadinya kalau anak dua. Nah itu saya cuci semuanya, udah saya pel semuanya, kelar semua, udah rampung. Nah waktu 15 menit itu tadi nungguin lantainya kering, mau tak taruh balik apa ya peralatannya yang di kamar tadi itu, sambil nungguin cucian itu tadi selesai gitu ya, saya ngeberesin apa-apa yang bisa saya beresin dulu ya. Jadi setelah kamar selesai saya lanjut jemur baju yang ronde kedua. Nah udah itu pun kurang lebihnya udah hampir jam 10 setengah lah, 10 setengah ataupun jam 11 lah, bisa dibikin gampang. Nah udah itu saya langsung ke kamarnya mbah saya. Ke kamarnya mbah saya itu minimal kamar mandi sama kamarnya itu saya kerja cepat ngebut itu 1 jam. Nah berarti kalau jam 11 itu berarti kan berhenti saya jam 12 ya kan, masih ada waktu. Jam 12 itu saya masih ada waktu sedikit. Udah gitu saya beresin lainnya, karena apa, nggak mungkin saya harus ngeberesin kamarnya juragan muda saya, karena itu saya harus menunggu, kayak ibaratnya ya kamu boleh bersihin, kalau dia belum ngomong iya
aku juga nggak bersihin. Tapi kalau dia udah ngomong iya boleh dibersihin, baru aku bersihin. Jadi saya nunggu kata-kata ya tadi itu kan jam 12.30 itu kan anaknya udah pulang gitu loh. Jadi saya ngeberesin sepatunya, ngeberesin tasnya, ngeberesin seragamnya gitu kan, udah kelar. Terus emaknya itu bikin makan siangnya buat anaknya. Udah itu saya tanya, kamarnya boleh tak bersihin nggak? Boleh. Kalau boleh 12:30 saya langsung beresin kamarnya. Paling kalau kamar dia tuh kan cuman yang dipegang cuma ranjangnya aja, karena dia nggak suka barang-barangnya dipegang. Kayak jendela pun ya nggak mesti saya setahun sekali megang gitu ya. Selama saya di sini tuh hampir 2 tahun, 2 tahun kurang sebulan ini ya, saya barusan dua kali bersihin jendela dia. Nah udah gitu jam 1:15 itu kelar, mereka makan, saya ngebersihin kamarnya mbok 6 saya. Terus udah gitu mereka selesai makan, mbak saya makan, itu mereka masak sendiri-sendiri ya. Kalau saya yang masakin mungkin nggak tahu saya kelarnya jam berapa, karena seleranya juga sendiri-sendiri, peralatannya sendiri-sendiri, jadi mereka masak dewe-dewe. Nah terus udah gitu mereka makan, aku beresin kamar udah selesai semuanya, aku ngantri nunggu giliran saya makan. Ya biasalah kalau babu itu makannya belakangan, walaupun sarapannya saya jam 7 pulang nganterin anak sekolah tadi. Nah terus udah gitu udah kelar semuanya, saya juga makan jam 1:30, jam 2 itu saya makan. Itu kalaupun kerjanya saya cepet loh itu ya, saya nggak keganggu apa-apa loh itu ya. Itu paling cepet saya makan jam 1:30. Itu pun kalau ibaratnya hari ini saya harus ngerjain ini, hari ini saya ngerjain itu. Kalau misalnya saya nggak banyak kerjaan gitu ya, itu jam 1:30, jam 2 itu saya baru makan siang. Nah kadang pun kalau saya benar-benar penat gitu ya, banyak bener yang harus selesaikan, kalau saya nggak selesai besok bakalan numpuk lagi gitu ya, itu saya kadang-kadang jam 2:15 saya baru makan gitu loh. Setelah selesai makan, dapurnya semua saya beresin. Tahu sendiri kayak kalau masak sendiri peralatannya sendiri, orang 3 orang 5 itu anak 2 peralatannya juga sendiri-sendiri gitu ya, walaupun mereka masak sendiri-sendiri tapi semua peralatannya sendiri-sendiri. Jadi itu saya beresin semua. Setelah beresin semua itu paling saya keluar dari dapur setelah makan siang itu kurang lebihnya hampir jam 3-an lah ya, itu selesai. Udah itu saya ngelanjutin ngosek WC yang punya mbok saya. Itu saya kerja cepat, saya paling bikin cepat ngebut itu setengah jam. Itu saya ngebut sekali loh, itu nggak keganggu. Nanti aku pakai dulu kamar mandinya, nanti aku mau kencing dulu, anakku mau pup atau gimana ya. Nah itu nggak keganggu kayak gitu lah ya. Udah itu saya nyuci kamar mandinya, lari cepet lah ibaratnya. Udah itu saya langsung mencolot jemput yang gede, 3:30 pulang gitu ya. Udah itu saya jemput di sana 5 menit itu busnya datang. Udah itu saya ajak pulang. Nah setelah saya ajak pulang, saya lanjut lagi ngerjain dapur yang habis makan siang tadi, kayak piring, gelas, sendok segala macam itu kan belum tak balikin ke lemarinya karena kan mau dipakai buat makan malam, jadinya harus beresin dulu. Jadi 3:30 tadi saya beresin cepet-cepet, saya bekerja, saya beresin. Nah tahu sendiri paling jam 4 saya langsung diajak mbah saya ke pasar. Setelah saya diajak mbah saya ke pasar, paling minim saya jam 4:30 itu saya sampai rumah ya, langsung sampai jam 10 malam saya nggak ada rehat gitu loh. Jadinya kadang-kadang saya tuh juga bingung, apa sih kerjaan kamu itu di rumah ukuran 1000, ruang lingkupnya sekecil itu, kok kamu tuh bisa makan telat, kerja nggak ada rehat, nggak ada megang kayak HP, kayaknya kayak istirahat sebentar duduk atau gimana, kayak semacam nggak ada saya tanya gitu. Karena kenapa saya kerjanya saking apalnya, saya jam sekian saya ini, jam sekian saya itu karena apa? Karena saya bekerjanya itu pakai waktu gitu loh. Kalau waktu jam sekian sampai sekian aku itu nggak kelar, ya aku sendiri yang keteter gitu loh. Jadinya di situ saya harus benar-benar mengatur waktu saya gitu loh. Dari situ tuh ya tahu sendiri lah ya,
pulang, apalagi kalau ke pasar sama mbah tua itu gimana sih, pelan, santai, tetap mikir gitu ya. Dan itu pun orangnya itu memang nggak ada orang kerja gitu loh, jadi kan gimana ya, ada saja kerjaan itu ya, dan nggak ada pernah berhentinya. Kayaknya bekerja itu memang udah bener-bener diatur, jam segini ini, jam segini ini, jam segitu itu gitu loh. Jadinya saya itu belum keganggu saya ngelap jendela, belum keganggu saya nanti kalau ada kayak yang suka nganter-nganter barang stok itu datang harus diberesin, terus kayak gosok, terus kayak waktunya itu pun sesibuk kayak gitu pun saya masih bisa sikat jogan, tahu jogan, sikat lantai, kayak sikat tembok, kayak ngelapin dinding atas itu namanya apa ya, kayak plafon, iya itu saya masih bisa ngebersihin itu. Jadi kalian bayangin aja deh, kalian pikir aja sih gimana cara kerja saya kok sepadat itu tapi masih bisa mengerjakan itu gitu loh. Nah di situ kita harus benar-benar pintar mengatur waktu ya di situ itu. Nah dari situlah klarifikasi semuanya, mulai dari buka mata sampai mau tutup mata ini penjelasannya kurang lebihnya berapa menit 15 menit itu udah kelar. Tapi cara bekerjanya itu, ngomong mungkin yang ngomong enak ya, kamu tuh kerjanya enak, cuma bersih-bersih, nggak masak, nggak megang anak, kamu cuma taunya bersih-bersih tok. Tapi kok saya heran, kenapa kamu nggak bisa pegang HP, kenapa kamu kerja nggak ada istirahat, kenapa kamu kayak kerja buru-buru banget, semuanya cepat-cepat, kenapa kerja pakai tem. Ya mungkin karena orangnya semua di rumah, nggak ada orang kerja gitu loh. Jadinya tahu sendiri gimana sih bekerja kalau orangnya di rumah itu gimana gitu loh. Nah jadi buat teman-temanku semuanya yang selalu bertanya-tanya, kamu tuh kayak presiden aja sibuk kerjanya, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Oke, thank you. Selamat malam.